Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa terlebih dahulu, tengadahkan tangan kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, masih materi statistika. Untuk submateri di pertemuan ketiga ini adalah menentukan median dan modus suatu data. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M+1D. Yang pertama, menggunakan masker, seenggaknya pada saat PTM kita menggunakan double masker ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan di air mengalir, menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang paling utama juga 1D. Kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar terhindar dari virus corona. Oke, balik lagi ke materi. Untuk kompetensi dasar di pertemuan ini, dari segi pengetahuan 3.8 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian peserta didik dapat menentukan median suatu data secara teliti, kemudian menentukan modus suatu data dengan benar di pertemuan ini. Oke, menentukan median dan modus suatu data. Sama halnya dengan rata-rata, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Jadi ukuran pemusatan data ada 3, yaitu mencari mean atau rata-rata, median, dan modus. Apa sih median dan modus itu? Median atau disingkat ME adalah nilai tengah atau kuartil kedua dari suatu data ketika data itu sudah diurutkan terlebih dahulu dari data terendah sampai data tertinggi. Kemudian modus atau MO adalah data atau nilai atau angka yang paling sering muncul jika pada tabel dilihat dari frekuensinya. Ya, ayo kita amati untuk contoh pertama. Coba kamu amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8A SMP Ceria berikut ini. Dalam satuan kilogram, ada 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, dan 55 kg. Kemudian, setelah pertengahan semester 1, ada anak baru, berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 55 kg. Tentukan pertanyaan A, median data awal siswa laki-laki kelas 8A. Pertanyaan B, median data setelah kedatangan siswa baru. Pertanyaan C, modus data awal siswa laki-laki kelas 8A. Pertanyaan D-nya, modus data setelah kedatangan siswa baru. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan contoh 1. Data awal berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8A SMP Ceria berikut ini dalam satuan kilogram. Ada 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55. Datanya masih acak. Kita urutkan datanya dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57. Karena datanya ganjil, yaitu 9, kita bagi 2, yaitu 4,5 atau 4,5. Berarti sisi kiri dan kanannya 4. Nah, lebihnya itu adalah nilai median. 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57. Nah, 52, 5 sampai 57 ini kan datanya ada 4, 45, 47, 48, 49. Nah, ini juga ada datanya 4. Kita coret. Nah, kita ambil tengah-tengahnya adalah 50. Ini adalah nilai mediannya. Kemudian data baru setelah ada siswa baru ya. Data masih acak belum, 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55, 55. Ini ada 10 siswa.
Kita urutkan datanya 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 55, 57. Oke, datanya tadi ada 10. 10 dibagi 2 berarti 5. 5 kiri dan 5 kanan. Tapi kita ambil nanti nilai tengah-tengahnya ya, karena median tadi nilai tengah. Data kiri dan kanannya ada 4, kita coret, berarti sisa 2 angka di tengah-tengah. Nah, 2 angka ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2 sebagai nilai median nanti hasilnya. Ya, 50 tambah 52 hasilnya adalah 102, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah nilai mediannya 51. Oke, kita lanjut tadi ke pertanyaannya. Tentukan median data awal siswa laki-laki kelas 8A. Nah, median data awal adalah 50. Untuk pertanyaan B, median data setelah kedatangan siswa baru yaitu adalah 51. Yang udah kita hitung ya. Pertanyaan C, modus data awal siswa laki-laki kelas 8A tidak ada karena datanya satu semua. Tidak ada yang datanya lebih dari 1. Misalnya 45-nya ada 2, ada 3 atau lebih. Oke. Modus data setelah kedatangan siswa baru adalah 55 karena angka 55 muncul 2 kali. Yang lainnya munculnya hanya sekali, 55 munculnya 2 kali. Berarti ini frekuensi yang terbesar. Oke, ayo kita amati untuk contoh 2. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Perolehan skor menyanyi itu 120, 135, 160, 125, 90. Kemudian 205, 160, 175, 105, dan 145. Kita masuk ke pembahasan. Datanya kita urutkan langsung boleh. 90, 105, 120, 125, 135, 145. 160, 160, 175, 205. Nah, letak mediannya tadi karena datanya adalah bilangan genap. Berarti kan 5 kiri 5 kanan tapi sisain 2. Artinya dia ada 2 angka artinya. Kiri kanannya di sini 4. Nah, tengah-tengahnya nih ada 2 angka, kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Sebagai nilai median 135 tambah 145 dibagi 2 sama dengan artinya adalah 280 dibagi 2 yaitu 140. Nilai mediannya adalah 140. Kemudian untuk mencari modus, jelas modusnya adalah 160 karena 160 paling sering muncul. Artinya 160-nya munculnya 2 kali, sedangkan yang lainnya hanya sekali doang munculnya. Jadi mediannya adalah 140 dan modusnya adalah 160. Oke, ayo kita amati untuk contoh ketiga. Data di bawah ini ya, menunjukkan jenis film yang disukai siswa di kelas 8C. Tentukan modus data ya dari data yang diberikan, modusnya. Oke, ini adalah data kualitatif yang pertemuan pertama ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Untuk penyelesaiannya kita mengubah data tersebut dengan menggunakan tali atau turus, yaitu dengan garis seperti ini. Kita buat tabel jenis film, turus, kemudian frekuensi. Ada jenis filmnya action, komedi, drama, horor. Kemudian kita langsung ke frekuensinya berdasarkan turus. Yang menyukai action ada 5 siswa, yang menyukai komedi ada 8 siswa, menyukai drama 4 siswa, menyukai horor 7 siswa. Karena komedi mempunyai nilai frekuensi yang paling besar, maka modus dari data yang diberikan adalah film komedi. Kita lihat berdasarkan frekuensi yang paling besar. Kalau bentuknya tabel ya. Data kualitatifnya masih berantakan, kita ubah tabel. Jadi biar kelihatan, frekuensi yang paling besar adalah komedi. Kita amati contoh keempat. Perhatikan gambar harga-harga sepatu di bawah ini. Tentukan mean, median, dan modus. Oke, di sini ada 8 sepatu dengan harga masing-masing ya. Sudah tertera. Kita lanjut ke pembahasan. Kita ubah nanti tinggal dikali 10.000. Untuk mencari mean berarti 20 tambah 48 tambah 122 tambah 31 tambah 37 tambah 65 tambah 45 tambah 20 yaitu 388. Tinggal dikali 10.000 kemudian dibagi 8 karena data di gambar ada 8 sepatu. Hasilnya adalah 485.000. Jadi mean harga sepatu di atas adalah 485.000. Untuk mencari median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan, yaitu 200.000, 200.000-nya ada 2 kali ya. Terus 310.000, 370.000,
kemudian 450.000, 480.000, 650.000, dan terakhir 1.220.000. Karena ya banyak datanya genap, maka median adalah rata-rata data keempat dan kelima. Oke, data keempat dan kelima, 8 bagi 2, 4 ya. Nah, artinya yang kirinya 3, kanannya juga 3, itu tinggal dicoret, sisa 2 angka di tengah-tengah. Pasti kalau datanya genap, kita jumlahkan, kemudian bagi 2. 370.000 tambah 450.000 adalah 820.000. Dibagi 2 hasilnya adalah 410.000. Nah, kemudian untuk modus dari harga sepatu di atas adalah 200.000, karena harga tersebut muncul 2 kali dan yang lainnya hanya muncul sekali. Oke, paham? Kita lanjut. Contoh kelima, ayo kita amati. Perhatikan tabel berikut. Tabelnya ada nilai dan frekuensi, berarti ini tabel distribusi frekuensi. Oke, yang mendapatkan nilai 55 ada 5 anak, mendapatkan nilai 60 ada 7 anak, mendapatkan nilai 65 ada 6 anak, mendapatkan nilai 70 ada 6 anak, dan mendapatkan 75 ada 5 anak, mendapatkan nilai 89 anak, mendapatkan 85 nilai ya, ada 7 anak. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, tentukan modus, mean, dan median. Kita cari modusnya. Modusnya tentu saja gampang ya, adalah 80 karena frekuensi yang paling besar di sini adalah 9. Oke, untuk mencari mean, 5 kali 55 dalam kurung ditambah 7 kali 60 dalam kurung ditambah 6 kali 65 dalam kurung ditambah 6 kali 70 dalam kurung tambah 5 kali 75 dalam kurung tambah 9 kali 80 dalam kurung ditambah 7 kali 85 dalam kurung dibagi penjumlahan frekuensi 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 ada 3195 dibagi 45 banyaknya frekuensi. 3195 dibagi 45 adalah 71. Ini adalah nilai rata-rata. Cara mencari median jika pada tabel ditaruh nilai dan frekuensi seperti ini. Ada data ke. Di sini 5-nya kita tulis lagi 5. Kemudian 5 tambah 7 adalah 12. 12 tambah 6 adalah 18. 18 tambah 6 adalah 24. 24 tambah 5 adalah 29. 29 tambah 9 adalah 38. 38 tambah 7 adalah 45. Oke, data ke-1 sampai ke-5 adalah nilainya 55 di sini. Nah, data ke-6 sampai ke-12 berarti nilainya 60. Data ke-13 sampai 18, walaupun tidak terlihat ya, sampai 18 adalah skor nilainya 65. Data ke-19 sampai 24 adalah 70. Data ke-25 sampai 29 adalah 75. Data ke-30 sampai 38 adalah 80. Data ke-39 sampai 45 adalah 85. Nah, karena banyak data atau jumlah frekuensi ganjil yakni adalah 45, maka median terletak pada data yang ke-45 tambah 1 dibagi 2 adalah data ke-23. Nah, data ke-23 adalah 70, jadi mediannya adalah 70. Kenapa 70 tadi? Data ke-23 ya, tadi Bu Sinda bilang di sini adalah walaupun tidak terlihat data 19 sampai 24 adalah 70. Karena di sini kita data ke-23, berarti dia nilainya adalah 70. Masuk ke sini ya. Contoh ke-6, ayo kita amati. Berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8E SMP Ceria. Ini adalah nilai acak. Kita urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar, kemudian buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Pertanyaan kedua, hitunglah nilai mean, median, dan modus dari data di atas. Kemudian pertanyaan ketiga, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, berapakah persentase siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kita buat tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Ada nilai frekuensi data ke, kemudian X kali S. 50 frekuensi 1, kemudian 1 kali 50 ada 50, nilai 60 frekuensi 3, berarti 60 kali 3 adalah 180, mendapatkan nilai 70 ada 4 orang frekuensinya, artinya 7 kali 4 adalah 280, mendapatkan nilai 80 ada 6 orang, berarti 80 kali 6 480, 90 kali 4 adalah 360, 100 kali 2 adalah 200. Untuk frekuensi kita jumlahkan adalah 20, untuk X kali F-nya adalah jumlahnya adalah 1550. Nah, kita masuk mencari mean atau X bar
Simbolnya sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Sama dengan 1550 dibagi 20, yaitu adalah 77,5. Jadi MEN untuk data di atas adalah 77,5. Untuk median, karena datanya genap berdasarkan frekuensi 20 ya, data ke-20 bagi 2 ditambah data ke-20 bagi 2 tambah 1 dalam kurung. Kemudian nanti dijumlahkan dibagi 2. Kita hitung satu-satu. Data ke-20 bagi 2 artinya adalah data ke-10. Data ke-10, nah data ke-10 berarti dia masuk ke sini ya. Data ke-9 sampai 14 adalah 80. Artinya data ke-10 adalah 80. Kemudian langkah berikutnya data ke-20 tambah 1 adalah data ke-10 ditambah 1. 10 tambah 1 tadi berarti data ke-11. Data ke-11 masih masuk ke sini ya, yaitu adalah 80. Kemudian mediannya adalah 80 tambah 80 bagi 2. Sama dengan 160 bagi 2, yaitu adalah 80. Jadi nilai mediannya tetap 80. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, modus adalah 80. Kenapa? Karena frekuensi yang paling besar adalah 6. Untuk persentase, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, maka terdapat 8 siswa yang tidak lulus, yaitu siswa yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 70. Persentase siswa yang tidak lulus adalah 8/20, sama dengan 100%. Di sini dikali ya. Nah, 8/20 kali 100% sama dengan adalah 40%. Oke, di sini ada latihan. Nanti Bu Sinta kasih link Google Form-nya, kalian kerjakan. Ingat, karena hanya 1 kali kesempatan aja. Semoga kalian memahami materi di pertemuan ini, kalian pelajari. Nah, kita berdoa selesai belajar di pertemuan ini. Bagi yang beragama Islam, tengadahkan tangan kalian. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kepada keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.